saya Greville Agnesia Bonoso bersama Besti Desa Ketut Juliani. Kembali lagi di acara Ada Apa Dengan SMK? Yuk cari tahu di sini. Kita akan membahas fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu Yang tentang sedang booming, yang sedang booming di lingkungan sekolah yaitu tentang pembulian. menurutmu apa itu pembulian? Kalau menurut saya pembulian itu tindakan sekelompok orang kepada temannya dengan tindakan yang bisa secara fisik atau secara verbal. Kalau menurutmu? Kalau menurut saya pembulian itu kayak orang itu kata-katai orang, bisa kata-katai, bisa juga orang langsung lakukan kekerasan, bisa dibilang perundungan kepada seorang tertentu. Biasa itu orang lakukan karena orang itu rasa iri atau tidak Karena merasa dia cukup. iya, kalau sudah cukup kan gampang itu bisa gara-gara biasa kan kebanyakan begitu kan. Kalau di lingkungan sekolah itu pembulian itu biasa dianggap sepele. Kadang cuma disuruh masuk ruang BK, disuruh keluar sudah selesai. Iya. Padahal pembulian itu bisa dilakukan berulang-berulang kali, tidak hanya satu kali saja. Misalnya dia datang lagi di sekolah tuh, dia bully lagi. Iyalah, itu habis dipanggil, ditegur, besoknya ulang lagi, Iya. ulang lagi. Kita akan membacakan salah satu artikel yang dilansir dari Kompasiana. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama, kontak fisik langsung. Kontak fisik langsung itu bullying dalam kategori ini termasuk dalam tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, kontak fisik verbal. Bullying yang termasuk dalam kategori verbal adalah tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling, sarcasm, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Yang ketiga, perilaku non-verbal langsung. Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Biasanya perilaku ini disertai dengan bullying fisik ataupun verbal. Selanjutnya, perilaku non-verbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan yang berakibat retaknya hubungan dengan sengaja mengucilkan atau mengabaikan serta mengirimkan surat kaleng. Nah, itu teman-teman artikel yang kita baca tadi sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu tentang pembulian. Terkadang pembulian ini bisa membuat orang menjadi trauma, menjadi dia merendahkan dirinya sendiri, Tidak percaya diri. dia tidak percaya diri. Kalau kamu pernah dibully tidak? Pernah waktu SD. Saya itu dibully waktu SD, rata-rata waktu kelas 6 SD. Tidak tahu bagaimana orang itu suka dan ngebully saya. Mungkin karena saya cupu waktu itu atau apa, tapi Belum tahu bagaya. belum tahu bagaimana. Tapi kayak saya biasa aja, tidak terlalu memasalahkan itu. Ya. Tapi kalau kamu pernah dibully? Saya pernah dibully, diejek waktu saya kelas 6 SD juga. Di situ saya kan sedang pakai kacamata, sudah menggunakan kacamata. Terus kacamatanya itu kayak kacamatanya nenek-nenek. Tahu lah yang gimana? Iya, yang botak kan Desi tuh. Sampai situ waktu pemilihan kacamata itu saya tidak tahu kacamata yang bagus. Pokoknya cuma orang tua saya yang pilih kacamata itu, disuruh pakai kacamata. Sudah no? Jadi gara-gara. Ya, di gara-gara pokoknya dibilang goyang kacamata gitu. Pokoknya begitu, tapi karena saya masih polos, saya tidak tahu kalau saya biasa saja dan Kamu tidak tahu kalau itu sudah termasuk. iya, saya biasa saja, tapi karena berjalannya waktu sudah makin dewasa, pemikiran sudah terbuka, sudah di situ sudah saya tahu kalau saya itu, oh saya pernah dibully, tapi saya sudah lupa, tidak mau pusing dengan kata-katanya orang kan. Iya, betul. Nah teman-teman, jadi sekarang mari kita nonton sama-sama yaitu video tentang bullying. ya. Ya, ini dia videonya. Kenapa sih bisa kejadian si bullying ini?
Banyak banget faktornya dan akan gue jelasin satu-satu. Faktor pertama adalah faktor keluarga. Keluarga cenderung sering dihubungin nih sama kasus bullying-bullying yang pernah terjadi. Mulai dari minimnya pengawasan orang tua, lingkungan keluarga yang negatif, hubungan orang tua yang gak harmonis, kurangnya komunikasi dalam keluarga, sampai kekerasan yang dilakukan sama orang tua sama anaknya. Si anak bisa jadi ngerasa gak nyaman di rumah, dan itu berpeluang buat dia ngelampiasin rasa gak nyamannya ini ke orang lain dalam bentuk perilaku membuli. Bahkan bisa jadi anak ini tuh ngelakuin bullying karena ngelihat perilaku kekerasan yang dicontohin sama orang tuanya. Faktor yang kedua adalah lingkungan, termasuk lingkungan sekolah, pekerjaan, komunitas, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan ini maksudnya ngomongin pengawasan. Dengan semakin lemahnya pengawasan, baik itu dari guru, dosen, atasan, pokoknya orang-orang yang berwenang, maka akan semakin besar nih kemungkinan terjadinya bullying. Logikanya, minim pengawasan berarti minim kemungkinan ketahuan. Dan minimnya kemungkinan ketahuan berarti minim juga kemungkinan buat dia dapat hukuman. Lingkungan yang sering ngasih contoh perilaku-perilaku bullying itu juga bisa ningkatin kemungkinan terjadinya bullying di wilayah itu. Nah teman-teman, itu tadi video pembahasan tentang bullying yang kita sudah nonton. Jadi bagaimana pendapatmu tentang video tadi? Ya, kalau menurut pendapat saya tentang video tadi, ya benar sekali. Terkadang bullying itu terjadi akibat dari orang tua. Ya, kayak anak broken home gitu. Iya, broken home. Orang tuanya berkelahi dan dia melampiaskannya itu kepada teman-temannya. Ya, kepada teman-temannya. Kalau menurutmu? Menurutku jadi orang itu melakukan pembulian karena yang kayak dibahas di video tadi, karena faktor lingkungan, atau bisa juga faktor pergaulannya. Kalau memang dia bergaul dengan orang-orang yang Hits, yang circle-nya semua sultan. Iya, gitu. sultan. Pasti dia itu kayak merasa tinggi, jadi dia kalau membuli orang kayak bebas dia rasa karena dia itu kaya, cantik, apa begitu kan. Gaya elit ekonomi sulit. Jadi itu dia pembahasan bullying dari kita, yang kita tahu, yang kita pernah rasakan juga, yang ada di lingkungan sekolah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Di acara Ada Apa Dengan SMK. Yuk cari tahu di sini. Bye bye.